Shalom, Race Generation, teman-teman dimanapun kita berada. Hari ini kita rindu bersama-sama memuji Tuhan, beribadah di dalam rumah Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Mari mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita. Nats panggilan beribadah hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Shalom Regeneration, ada sukacita, amin? Amin. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dengan penuh semangat kita mau memuliakan nama Tuhan lagi. Kita mau menerima sukacita dari surga dengan menyanyikan lagu Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi saya menyapa Shalom untuk teman-teman Rise Generation dimanapun kalian berada. Sukacita, damai sejahtera, Koko rindu selalu ada di dalam kehidupan setiap kita. Hari ini sukacita kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang joy, satu sukacita bagi seluruh dunia. Mari saya mengajak kita untuk membuka di dalam Mazmur 98 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 98 secara keseluruhan hari ini kita akan membacanya bersama-sama. LAI memberikan judul Saat Penyelamatan Sudah Dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setianya dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Dan berbahagialah setiap kita orang-orang yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita melihat teman-teman, Mazmur 98 ini diawali dengan sebuah ajakan. Di situ ada satu ajakan untuk bersukacita dan memuji Tuhan. Dan kalau kita baca tadi, teman-teman baca bersama-sama dari awal sampai akhir Mazmur ini penuh dengan keriangan, gitu ya, keceriaan. Mazmur ini penuh dengan satu nuansa energi kegembiraan,
serta mempunyai satu nuansa yang sangat meriah dari awal sampai akhirnya. Kalau teman-teman tahu lebih dalam lagi lagu Joy to the World gitu ya, yang sering kali kita nyanyikan di Natal, kalau kita merayakan Natal, dunia gemar dan soraklah. Lagu ini terinspirasi dari Mazmur ini. Mazmur yang sangat-sangat penuh dengan keceriaan, penuh dengan satu kemeriahan, kegembiraan ketika menyanyikan Mazmur ini. Berbicara tentang kehidupan Kristen, bukankah kekristenan seringkali identik dengan yang namanya sukacita? Apalagi ketika kita sebentar lagi akan menyambut Natal. Saya nggak tahu teman-teman dalam menyambut Natal seperti apa. Namun seringkali Natal itu menjadi satu sukacita. Kita menyambut kelahiran juru selamat kita, Yesus Kristus. Namun jujur harus kita akui, kalau dalam kehidupan masa kini, bukankah sangat sulit untuk kita bersukacita? Tidak mudah saat ini untuk kita bersukacita, bukan? Apalagi ketika kita 2 tahun terakhir ini, kita mengalami satu pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan dan sampai selesainya seperti apa. Mungkin ada yang merasakan kehilangan demi kehilangan ketika menjalani kehidupannya. Ketidakdimengertian dari orang yang kita ingin dimengerti, namun kita tidak mendapatkan itu. Kesalahpahaman dari orang-orang di dekat kita. Dan masih banyak hal-hal lain lagi yang kita rasakan ketika kita mengalami yang namanya sulit untuk bersukacita, bukan? Teman-teman, sukacita itu seperti apa? Dan berasal dari mana? Apakah sukacita itu berasal dari dalam diri kita? Oh, ternyata sukacita yang sejati, teman-teman, itu ternyata bukan berasal dari dalam diri kita. Bukan juga karena keadaan atau situasi emosi yang kita rasakan ketika kita menjalani hidup. Justru sukacita itu berasal dari Allah. Jadi sukacita bukan dari diri kita. Tetapi sukacita itu berasal daripada Tuhan sang sumber sukacita itu yang menguasai kita, yang memenangkan kita, membebaskan kita dari kematian dan duka cita kekal, dan yang telah memberikan kita pengharapan yang tidak akan pernah hilang di dalam hidup kita. Sekali lagi, sukacita itu berasal dari Allah, bukan dari dalam diri kita. Justru kalau kita melihat ke dalam diri kita, sangat sulit bukan untuk kita bersukacita. Kita hanya akan menjadi sedih, kita akan melihat dalam menjalani kehidupan kita, kok begini ya Tuhan? Kok begitu ya Tuhan? Sukacita berasal dari Tuhan. Kita hanya akan memiliki sukacita kalau kita melihat kepada Kristus. Melihat keluar kepada Kristus. Teman-teman, saya yakin dan percaya tidak ada satupun di antara kita, saya atau teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini, tidak ada di antara kita yang tidak ingin sukacita, bukan? Kita mau sukacita. Kita mau merasakan yang namanya sukacita dalam kita menjalani kehidupan kita. Bahkan kita selalu mencari sukacita itu. Namun izinkan saya bertanya saat ini. Sudah tepatkah engkau mencari sukacita selama ini ketika engkau menjalani kehidupanmu? Yang menjadi pertanyaan yang begitu untuk kita pikirkan bersama adalah, sudahkah kita menemukan sukacita di tempat yang tepat? Seringkali harus kita akui, kita menemukan sukacita, mencari sukacita di tempat yang salah, bukan? Kita menganggap hal ini adalah sukacita saya. Kita menganggap pribadi ini adalah sukacita saya. Namun seringkali kita salah tempat, salah orang. Hari ini saya rindu katakan kepada teman-teman, kita tidak akan menemukan sukacita yang sejati di luar daripada Tuhan. Di luar daripada Kristus. Kita tidak akan mampu mendefinisikan sukacita yang sejati ketika kita tidak connect atau ketika kita tidak tertuju kepada Kristus. Tuhan yang adalah melalui Kristus adalah sumber sukacita kita. Sehingga ketika kita menemukan sukacita kita,
maka marilah kita connect dengan Tuhan. Sukacita dari Kristus itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Akan mengalir di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sukacita itu bukan berarti tidak ada kesedihan. Sukacita bukan berarti tidak adanya kesedihan di dalam hidup ini. Justru di dalam kesedihan yang kita alami, kita itu mampu tetap menemukan sukacita. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Teman-teman, ini hal yang begitu penting untuk kita pikirkan. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ajakan dari Mazmur kalau kita membaca tadi. Ajakan Mazmur untuk setiap kita. Mari kita bersukacita. Whatever, apapun yang menjadi keadaanmu saat ini. Itu tidak mempengaruhi sukacitamu di dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Pemazmur mengatakan kepada kita. Dan ajakan Mazmur untuk bersukacita ini. Hari ini kita belajar. Karena ada 3 hal. Yang pertama. Karena Tuhan itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam hidupku. Teman-teman, ini penekanan yang penting sekali untuk kita pikirkan bersama-sama. Tuhan itu sudah membuat banyak hal yang besar di dalam hidupku. Koko masih ingat waktu Koko masih SMA gitu. Saya pernah mengalami satu tabrakan yang saya pikir waktu itu saya sudah mati. Karena tabrakan itu tabrakan yang sangat besar. Dan kecil kemungkinan untuk bisa luput daripada kecelakaan itu. Karena kecelakaan itu saya menabrak mobil. Dalam keadaan saya sedang membawa motor. Namun yang sangat amazing. Dan menurut dokter yang menangani saya waktu itu, karena waktu itu saya tetap terluka gitu ya, tetap mengalami kecelakaan, ya pasti mengalami luka. Namun menurut dokter yang menangani saya waktu itu mengatakan bahwa 1 dari 10 orang yang mengalami kecelakaan di jalanan itu selamat. Jadi 9 daripada 10 itu pasti mati. Karena jalanan yang tempat saya kecelakaan itu penuh dengan yang namanya keramaian. Mobil tidak lalu lalang. Di dalam jalanan itu selalu pasti ada mobil-mobil. Dan bahkan mobil-mobil truk, karena itu menjadi satu persimpangan jalan. Antara menuju keluar kota atau masuk ke dalam kota. Setiap kali saya mendengar atau mengingat peristiwa itu. Dan bagaimana Tuhan meluputkan saya dari kecelakaan itu. Dengan perbuatan yang ajaib dari tangannya. Itu yang membuat saya sukacita. Saya yakin dan percaya. Setiap kita ketika kita mendaftarkan perbuatan-perbuatan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Saya yakin setiap kita pasti bisa menuliskan itu. Dan ketika kita menuliskan itu. Bukankah itu menjadi satu sukacita kita. Bahwa memang dalam menjalani hidupku. Aku tidak pernah sendiri. Dan memang tidak pernah sendiri di dalam kita menjalani hidup kita. Yang kedua, ajakan Mazmur. Mengapa Mazmur mengajak kita untuk bersukacita? Karena Tuhan telah memastikan keselamatan yang kekal untuk hidupmu dan untuk hidupku. Teman-teman, ini menjadi satu inti daripada kekristenan. Yaitu bahwa Kristus yang nanti akan kita rayakan di Natal ketika dia hadir di dalam dunia. Itu mempunyai grand plan yang begitu besar di dalam hidup setiap kita, anak-anaknya. Yaitu untuk mendatangkan keselamatan, memastikan keselamatan. Dan kita luput daripada penghukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Teman-teman, ketika Kristus telah datang ke dalam dunia. Dan kita tahu dalam perjalanan Kristus di dalam dunia menuju kepada salib. Itu menjadi satu plan-nya Tuhan. Itu menjadi satu plan-nya Tuhan untuk kita selamat. Sekali lagi, selamat daripada penghukuman. Teman-teman, Mazmur mengingatkan kepada setiap kita bahwa mungkin saat ini kita mengalami kehidupan yang tidak mudah. Mungkin saat ini kita mengalami banyak hal yang tidak adil. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita mengeluh kepada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk memikirkan bahwa keselamatanmu
sudah pasti di dalam Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan. Ketika engkau connect dengan Tuhan. Mungkin di dunia yang sementara ini engkau mengalami banyak hal yang tidak adil dan menyakiti hatimu. Namun di kehidupan yang kekal, ada satu sukacita yang Tuhan sudah siapkan untukmu. Di dalam keselamatan yang kekal. Yang dimiliki oleh setiap kita, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, ajakan Mazmur untuk bersukacita, teman-teman. Karena Tuhan setia. Sekali lagi, karena Tuhan setia. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika mereka berjalan di dalam kehidupan mereka, kita tidak mungkin tidak merasakan bagaimana Tuhan itu setia di dalam kehidupan Israel. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita melihat banyak hal di dalam hidup kita, Tuhan itu setia. Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Dan karena itulah, mari kita terus melihat bahwa sukacita kita itu didasarkan kepada Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, kenyataan hidup ini akan selalu bisa membawa kita tidak menemukan sukacita. Namun, kenyataan pekerjaan Kristus akan selalu bisa membawa kita menemukan sukacita di dalamnya. Sekali lagi, ini menjadi quote penutup daripada Koko. Kenyataan hidup yang kita jalani itu akan sangat mungkin bisa membawa kita tidak menemukan sukacita. Namun, kenyataan pekerjaan Kristus yang nyata di dalam hidup kita akan selalu bisa membawa kita menemukan sukacita di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena sukacita kita ada di dalam tangan Tuhan yang mencurahkan sukacita itu di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akui sangat sulit untuk kami bersukacita saat ini mungkin. Bahkan ketika kami beribadah hari ini, mendengar firman Tuhan ini, kami tetap merasa tidak mudah untuk bersukacita, Tuhan. Namun kami mau rindu, mata kami tertuju kepada Tuhan, Sang sumber sukacita kami. Kami tidak hanya mau melihat ke dalam diri kami, tetapi kami mau melihat keluar kepada Kristus. Dan di situ kami akan menemukan sukacita kami yang tidak akan pernah lekang oleh waktu dan tidak akan pernah diluputkan dari keadaan-keadaan yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong setiap kami dalam segala pergumulan kami, di dalam segala apa yang kami rasakan saat ini. Engkau yang mengetahui dan kami percaya Engkau setia di dalam hidup kami. Yang tidak akan pernah meninggalkan kami, yang akan punya rencana untuk setiap hidup kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa perbuatan-perbuatan yang ajaib itu akan sangat mungkin terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman.
Teman-teman Arise Generation, mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita dengan kita menerima doa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa yang punya rencana di dalam hidup setiap kita. Dan kiranya anugerah keselamatan yang sudah pasti diberikan oleh Kristus di dalam hidup setiap kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dan kiranya tuntunan Allah Roh Kudus menuntun, mengarahkan, memberitahukan, menguatkan, menopang setiap kita. Mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.